Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Ya Pak Tezet, ini sih konyol ini. Konyol itu kalau dalam bahasa Indonesia sinonimnya kurang akal. Ya, apalagi kalau bukan kerjaan Gibran yang warak-wiri kesana kesini, belusuan kesana kesini, padahal pemilu masih 5 tahun lagi. Tapi kemudian terus menerus memoles mencitra diri dekat dengan rakyat. Gibran ini belusukan ke pasar, tapi kemudian merepotkan banyak orang. Apa itu? Pisau pedagang tidak boleh ada. Jadi disita. Pisau pedagang, terutama pedagang ayam ya, pedagang daging. Yang dimotong-motong tuh kalau mau beli mau segimana? Dadanya aja, pahanya aja potong. Ini nggak ada. Akhirnya mereka mengalami kerugian. Harusnya ya kalau kejadiannya seperti itu diganti rugi lah. Tapi dalam beritanya tampak tidak ada itu penggantian rugi itu. Mungkin nanti ditanya kenapa SOP menjaga. Kok ketakutan amat sih? Kan Anda dipilih mayoritas katanya 58%. Loh kok sebegitu takutnya Anda belusuan? Ya kalau pedagang ayam, pedagang daging kambing, daging sapi segala macam pegang pisau ya memang buat motong. Sekarang itu nggak boleh, disita sama petugas. Kan konyol itu. Gibran belusukan, pisau pedagang disita. Gibran ini kan kerjaannya hanya merepotkan dan merugikan saja. Merugikan siapa? Yang jelas tadi ini rakyat, pedagang, bangsa, negara juga rugi. Berapa dana yang harus dikeluarkan untuk mengawal seorang Gibran? Ada pas pampres, ada patwal, ada kepolisian yang nempel di lokasi, ada kebayang itu pengamanan lingkar 1, lingkar 2, lingkar 3, lingkar 5. Hanya untuk melakukan hal-hal yang tidak penting. Ya maksud kita nggak perlu oleh presiden. Bupati saja, wali kota saja cukup. Bahkan kalau perlu camat saja atau lurah saja. Kok kerjaan lurah diambil nih oleh seorang wapres. Padahal tugas wapres itu jelas. Dia mendampingi presiden, dia menggantikan presiden jika berhalangan, dia membantu konsep-konsep yang akan dibuat oleh presiden. Bukan yang begini-begini. Nggak usah, harusnya nggak usah, diam saja lah. Kayak Pak Wapres Maruf Amin itu kan diam saja gitu, udah aja gitu. Kalau Mbok ya jadinya
gabut gitu, gaji buta, ya sudahlah, terimalah itu resiko sebagai Anda yang terpilih sebagai wapres. Kan gitu. Ini biaya yang dikeluarkan untuk kunjungan Gibran ini tidak sedikit. Kemudian apa faedahnya? Apa hasilnya? Nggak jelas juga. Apakah setelah dikunjungi Gibran kemudian mereka jadi sejahtera? Kan tidak. Yang ada malah mereka rugi. Kalau nggak dipotong-potong itu ayam jadinya 50.000. Kalau udah dipotong-potong bisa jadi 60.000. Dari satu pembelian saja udah rugi 10.000. Jadi ini perbuatan mubazir. Dan ingat, innama mubazirina ikhwanas syaiton, bahwa sesungguhnya perbuatan mubazir itu adalah temannya setan. Siapa setannya? Ya setannya itu setan, itu temannya. Jangan. Pak Prabowo bilang kita harus efisiensikan. Kemarin di pertemuan dengan di Mendagri, gubernur, wali kota, bupati menekankan hindari pemborosan. Jangan studi banding ke luar negeri, nggak perlu. Studi banding di dalam saja, internet sudah canggih. Jangan mengada-adakan anggaran. Nah, yang Wapres lakukan kan justru pemborosan anggaran Pak Prabowo. Jadi silakan mulailah dari orang lingkar terdekatnya dulu ya. Siapa wakil Bapak tuh? Coba kita lihat beritanya. Untungnya buat rakyat apa sih belusukan terus ke pasar? Nggak ada. Yang ada untungnya buat dia. Pencitraan buat 2029. Kan begitu. Sekarang sedang jadi presiden ya, Prabowo ke luar negeri. Tadinya begitu, ramainya begitu. Wah, Indonesia akan berada dalam kendali Gibran. Mungkin Prabowo menyimak itu. Sehingga Prabowo secara mendadak mengumpulkan para kabinetnya termasuk Gibran dan mengatakan, kendali kurang lebih lah ya, intinya kendali tetap ada di saya. Saya terbuka untuk ditelepon. Kita bisa melakukan konferensi call. Kita bisa mudah berkomunikasi meskipun saya di luar negeri. Artinya kendali batal diberikan kepada Gibran. Bagus Pak Prabowo. Kalau enggak ngeri-ngeri sedap ini. Kalau Gibran menggantikan peran Pak Prabowo, jangan sampai. Makzulkan anak karam atau anak haram? Anak haram konstitusi. Satu kata, belusukan, fufu wafa, konyol. Hasil dari, oke, harusnya nggak usah jadi wapres, jadi kades saja cukup. Saya kira nggak cocok juga ya jadi kades. Kades itu harus pintar loh. Nggak ada yang bisa diharapkan dari si pelanggar undang-undang anak haram konstitusi. Allahu Akbar. Kita simak ya. Pisau-pisau dagangan para pedagang di Pasar Kayahan, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah disita. Sementara tentu saat kunjungan wakil presiden. Apakah mereka ingin dikunjungi? Saya yakin tidak. Apalagi oleh seorang Gibran. Mungkin oleh Prabowo, iya. Penyitaan ini dilakukan sebelum kedatangan Wapres sebagai langkah untuk memaksimalkan pengamanan selama kunjungan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Kita baru dengar sekarang loh. Di kunjungan-kunjungan presiden sebelumnya, wakil presiden belusukan ke pasar, nggak ada tuh kabar yang begini. Ini ayah-ayah wah ini. Petugas dari unit pelaksana teknis daerah UPTD Pusat Kayahan yang dikawal oleh protokol terlihat berkeliling ke lapak-lapak pedagang untuk merazia pisau-pisau mereka. Lihat, apa salahnya pedagang sehingga pisaunya harus disita, harus dirazia? Yang salah tuh Gibran, ngapain datang ke situ? Nggak perlu. Salah seorang pedagang ikan, Lina, 55 tahun, mengungkapkan harapannya agar penyitaan itu tidak dilakukan. Kekuasaan mana bisa dilawan? Nggak ada pakai pisau, entah bagaimana saya bisa memotong ikan. Ya potong aja duluan. Ya kan belinya beda-beda. Ah, kau. Itu pisau satu-satunya, ujar Lina saat diwawancara oleh awak media. Lina menjelaskan bahwa petugas menandai pisaunya dengan tempelan agar tidak tertukar dengan pisau milik pedagang lain. Ini jelas merepotkan ini. Tidak bakalan tertukar karena tadi saya lihat sebelum dimasukkan ke dalam karung dinamai dulu. Aduh. Penyitaan seharusnya tidak perlu dilakukan.
Menurut Lina, sebaiknya penyitaan itu ya janganlah, nggak perlu lah. Karena para pedagang dapat mengamankan pisau mereka secara mandiri. Berarti kan nggak percaya ke rakyatnya sendiri. Ngapain pedagang ikan, pedagang ayam, pedagang daging mau melakukan hal yang macam-macam? Toh pengamanan juga sudah sangat kuat. Pas pampres gitu loh. Pasukan terelit di negeri ini kan pas pampres. Beginilah seandainya ada orang beli ikan dan minta dipotong langsung, bagaimana kami bisa memotong untuk pembeli? Ini belah-belah dipaksa-paksa, nggak bisa itu. Lina juga menjelaskan bahwa keuntungan dari penjualan ikan seberat 1 kg tanpa dipotong adalah 55.000. Sementara jika sudah dipotong bisa mencapai 60.000. Sudah rugi, belum apa-apa sudah rugi. Setelah pisaunya disita, Lina mengalami kerugian ketika dua pembeli membeli ikan di lapaknya tanpa dipotong, masing-masing 1 kg. Akhirnya Lina hanya bisa pasrah mengalami kerugian 10.000 dari satu pembeli. Bayangkan kalau 20 pembeli, 20 kali 10, 200.000 kerugiannya. Digantiin, nggak ada beritanya diganti. Sebenarnya kan bisa disimpan sendiri tanpa harus disita sementara. Kalau begini gimana mau jualan? Keluh Lina menyoroti dampak negatif dari kebijakan terhadap usahanya. Menyusahkan masyarakat, menyusahkan rakyat, menyusahkan negara, menyusahkan semuanya ini orang. Dan masa masih mau dipertahankan juga? Minimal periksa dululah sebagai pemilik akun Fufu Fafa yang niradab, niretik, nirmoral, yang bikin malu bangsa ini, yang bikin malu anak-anak muda sekarang. Ini simbol anak muda, tapi pas ditanya pada anak muda, malu mereka punya wapres seperti Gibran. Ya ini fakta saja, silakan saja dicek di lapangan, tapi jangan nyuruh lembaga survei. Kalau lembaga survei, apalagi pesanannya sudah selesai itu barang, 85% dapat kepercayaan untuk Gibran. Kan begitu. Kasih kompensasi dong pada pemilik pisau. Iya harusnya begitu. Mudah-mudahan setelahnya diganti ya. Tapi cara-cara yang begini kita nggak dapetin kok kabarnya dari pemimpin yang lain yang belusukan ke pasar. Kok bisa sebegitu takutnya Gibran gitu. Ini kalau manusia maksa naik kelas, nggak ngerti tupoksinya, kata Preciosa Kanti. Level wapres itu sudah urusan kebijakan nasional. Perpindahan dari bapakmu ke pemerintah sekarang belum ada 1 tahun, harga cabai juga masih sama. Ngapain belusukan?